Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Demi kesehatan mentalmu, lakukan kebiasaan ini mulai dari sekarang. Yang pertama, latih rasa bersyukur. Banyak penelitian menemukan bahwa orang yang secara sadar berfokus pada hal-hal positif dalam hidup mereka cenderung lebih bahagia dan tidak terlalu tertekan. Berikut ini adalah beberapa cara melatih rasa bersyukur. Tulislah 3 hal yang kamu syukuri setiap hari sebelum memulai aktivitas apapun. Kemudian sampaikan terima kasih kepada orang lain yang telah membantumu setiap akhir hari. Jadilah sukarelawan atau temukan cara-cara sederhana untuk memberi kepada orang lain. Latih mindfulness dan lakukan pemindaian tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Terima kasih pada tubuhmu untuk semua yang dilakukannya. Yang kedua, belajarlah untuk menerima perasaanmu. Menghindari, mengabaikan, atau mengesampingkan emosi justru mengarahkanmu pada perasaan bersalah, malu, penghakiman diri, dan kerugian yang lebih besar dalam jangka panjang. Latihlah diri dengan cara berikut ini. Yang pertama, jelaskan perasaanmu. Sebagai contoh, aku merasa cemas karena saat ini aku sedang ujian. Aku merasa marah karena saat ini aku kecewa terhadap temanku yang membawa uang dari tabunganku. Aku saat ini sedang merasa sedih karena aku baru ditinggal meninggal oleh orang kesayanganku. Atau perasaan-perasaan apapun yang kamu akui di dalam diri kamu. Yang kedua, normalisasi perasaanmu. Sebagai contoh, masuk akal sih untuk aku merasa bersalah saat ini karena meninggalkan seseorang yang aku sayangi membuatku merasa bersalah. Dan hal wajar sih ketika aku merasa bersedih saat ini karena baru ditinggalkan oleh orang yang disayangi akan membuat perasaan kita menjadi sedih. Yang ketiga, berilah dirimu belas kasih untuk melalui momen ini. Sebagai contoh, putus adalah hal yang sementara. Yang akan membuatku sedih adalah perasaan yang hanya sementara. Sehingga suatu hari nanti aku akan jauh lebih bahagia. Tips yang ketiga, berdamai dengan dirimu sendiri. Kecenderungan mengkritik diri sendiri atau perfeksionis dapat menjadi faktor resiko kecemasan dan depresi. Ini juga mencangkup perasaan seperti kamu harus sempurna untuk diterima, ketidakmampuan untuk menerima kekurangan dalam dirimu, pengamatan diri yang intens, atau perasaan tidak realistis terhadap harapan orang lain, dan kemampuanmu untuk memenuhinya. Untuk itu, kamu perlu menerima ketidaksempurnaanmu, memaafkan kekuranganmu, berbelas kasih pada diri sendiri, dan melakukan berbagai kegiatan self-love. Tips yang keempat, perhatikan penggunaan media sosialmu. Penggunaan media sosial secara berlebihan bisa berdampak negatif pada kesehatan mental, seperti menyebabkan kecanduan, perasaan kesepian, kurang bahagia, hingga berujung depresi. Beberapa cara untuk mengurangi bahaya media sosial terhadap kesehatan mental. Yang pertama, batasi waktu penggunaan media sosial, jadwalkan sosial media detox, gunakan media sosial dengan penuh kesadaran, dan berhenti mengikuti atau unfollow atau bisukan mute akun yang secara konsisten menurunkan suasana hatimu, menyebabkanmu menilai diri sendiri atau merasa stres. Tips yang kelima adalah istirahat yang cukup. Tidur nyenyak sangat penting untuk kesehatan mental. Banyak orang yang mulai menunjukkan gejala gangguan mental ketika mereka tidak mendapatkan tidur yang baik. Tidur itu memulihkan, baik bagi tubuh maupun pikiran. Jika kamu mulai sulit untuk tidur, mulailah melakukan hal-hal yang bisa membantumu tidur lebih nyenyak. Misalnya mandi air hangat sebelum tidur atau lampu kamar yang sesuai. Pastikan tidak ada suara yang bisa mengganggu dan simpan ponsel minimal 1 jam sebelum tidur. Dan tips yang terakhir adalah menjaga hubungan sosial. Sejak lahir, manusia membutuhkan hubungan sosial untuk berkembang.
Penelitian menunjukkan bahwa hanya mengingat hubungan positif dapat berdampak positif pula pada kemampuan kita untuk mentolerir stres. Menjaga hubungan sosial bisa berupa curhat kepada satu orang terpercaya, mendengarkan apa yang sebenarnya dilakukan orang lain, memberikan ucapan terima kasih yang bermakna, atau melakukan kunjungan dengan anggota keluarga ataupun teman. Yuk mulai menjaga kesehatan mentalmu dari sekarang. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.